Oke, halo semuanya. Kami Halo dari semuanya. kelompok 5 ya. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami ingin membuat podcast dengan materi dari bab 5 sampai dengan bab 12. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Suki. Dan saya Gwen. Dan saya Jovan Kayumima. Oke. Pertama, materi kita yang pertama yaitu Allah pembaru kehidupan. Ya. Menurut kalian, Allah dari pembaru kehidupan itu apa sih? Allah pembaru kehidupan itu Allah yang menjadi peran utama untuk kehidupan kita, yang mau bertobat, yang membantu kita agar bertobat dan menjalani hidup baru sebagai manusia baru dengan hal yang positif gitu sih menurut aku. Kalau gue gimana? Kehidupan manusia itu karena Allah itu memperbarui kita dari yang awalnya mungkin kurang baik menjadi baik, menjadi lebih baik dari hal-hal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kita kan pertama alam baru kehidupan. Iya. Kita udah tahu lah kalau alam baru kehidupan kita itu kita harus bertobat. Nah, sekarang makna dari hidup baru itu apa sih? Makna dari pertobatan itu apa sih? Kalau makna dari hidup baru itu berarti kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu apa yang kita lakukan kayak sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita gitu. Setuju. Gimana? Iya, makna hidup baru itu tuh kayak kita dilahirkan kembali untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi Iya, betul. orang yang berguna bagi orang lain. Setuju. Iya. Selanjutnya kan bagaimana cara pengaplikasian kita ya, bagaimana kita bisa memperlakukan seorang, bagaimana kita bisa mengerti seseorang. Menurut kalian, aku dan sesamaku ada impact dari materi yang tadi ya sih? Ada pengaruhnya nggak sih dari materi yang tadi yang sekarang kita ngebahas aku dan sesamaku? Iya. Pengaruhnya mungkin kan aku dan sesama aku berarti kita tuh kayak kita dan teman kita dengan orang-orang di sekitar kita yang dimana tuh menurut aku kayak itu pengaruhnya itu pokoknya masih berpusat sama firman Tuhan lagi sih, seperti yang ada di Galatia itu bahwa Oke, lanjut. Menurut gue gimana? Iya, menurut gue tuh kayak kita harus mengasihi sama antara kita sama kita teman-teman atau keluarga. Jadi kita harus saling mengasihi dan adil gitu. Iya, betul banget, setuju. Sebagai manusia. Tadi kan kita udah belajar tentang pertobatan, tentang bagaimana kita nge-treat seseorang, bagaimana kita bisa memperlakukan seseorang. Selanjutnya, menurut kalian prinsip dari setia, adil, dan kasih itu apa? Prinsip setia, adil, dan kasih itu, kalau setia berarti itu kita membagi porsi dengan sesama atau yang lain itu sama adil gitu. Terus kalau setia berarti itu artinya dalam suka maupun duka kita ada. Terus kalau kasih artinya tuh kayak ya kita saling mengasihi, kindness, terus pokoknya menjadi pengaruh besar kayak garam dan terang bagi sesama kita dan dunia. Tuh, menurut gue gimana gue? Iya, menurut gue itu sama kayak si Jovanka. Jadi setia, adil, dan kasih itu kayak kita selalu mengasihi, nggak boleh berantem. Terus kayak kita harus adil kalau berteman gitu. Jadi harus sama-sama. Iya, betul, setuju banget. Nah, lalu selanjutnya kan tadi kita udah sama-sama ngebahas, kita sudah sama-sama tahu ya prinsip adil dan kasih dan setia itu apa. Nah, selanjutnya kita kan udah tahu nih itu semua Tuhan menyuruh kita untuk melakukan prinsip-prinsip tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar kalau Tuhan itu, Allah kita itu menolak diskriminasi. Nah, menurut kalian
apa ini Tuhan, apa yang dimaksud Tuhan sih menolak diskriminasi? Kalau dari aku itu Allah menolak diskriminasi. Kan kalau misalnya di dunia itu artinya kita tuh punya banyak keberagaman, apalagi kita tinggal di Indonesia, punya banyak ras, suku, agama, juga sosial. Nah, di situ Allah tuh kayak menekankan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya harus saling merangkul walaupun kita berbeda. Jadi kita tetap dalam kasih Tuhan, satu dalam lingkaran Tuhan gitu. Betul, setuju. Menurut kamu gimana, Gue? Ya, Allah menolak diskriminasi itu karena Tuhan itu tuh mau kita tuh selalu adil seperti yang di awal. Jadi kita harus saling mengasihi, nggak boleh membeda-bedakan orang lain. Jadi kita harus saling berbagi kasih gitu. Iya, Betul, setuju. Iya, kita hidup di negara Indonesia, which is banyak perbedaan dari budaya, ras, etnis, agama dan lain-lain. Iya, setuju. Yang dimana kita juga kita sendiri juga negara kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, satu. Iya. Ya, begitulah kita harus menghargai, Iya. harus saling toleransi, harus hidup rukun, kerjasama dan kerja bakti. Banyak kegiatan yang ada di negara kita, lingkungan kita yang mendukung toleransi. Oh, betul ya, toleransi. Nah, selanjutnya kita mau berbicara tentang hidup dalam masyarakat majemuk, yang Iya. dimana kita bisa toleransi, menerapkan, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang memiliki perbedaan dengan kita. Menurut kalian gimana? Kalau masyarakat Majemuk sendiri kan berarti keberagaman juga kan artinya. Nah, berarti kita harus bisa hidup di dalam keberagaman itu tanpa harus diskriminasi yang sama bab sebelumnya. Berarti kita harus hidup walaupun kita tuh kayak di dalam masyarakat yang berbeda-beda, kita harus hidup dengan kasih. Terus ya kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan, menjadi positif di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, lanjut. Kalau menurut gue gimana? Ya, kalau hidup dalam masyarakat majemuk itu tuh kita diartikan untuk kayak saling bergotong royong, membantu, terus kita nggak ada rasis atau Oh iya, setuju. membeda-bedakan teman atau keluarga, kerabat, Toleransi. tetangga, ya kayak gitu. Toleransi. Bener sih dari kalian. Aku setuju gimana kita bisa toleransi, kita bisa hidup, kita bisa bersosialisasi dengan Iya. orang-orang yang berbeda. Tapi kalau kita hidup dengan mereka, kita bisa hidup, kita bisa bersosialisasi dengan mereka, tapi kita di belakang atau ketika udah sampai di rumah, ketika sendirian kalian mengeluh, nggak bersukacita atas mereka, nggak mensyukuri perbedaan yang ada, itu juga sama aja kayak muka dua nggak sih? Iya nggak Oh sih? iya, iya muka dua. Iya kan? Kayak di Makanya- belakang. Iya, kayak di belakang Di gimana depan baik-baik Di depan aja. baik-baik aja Nah, bisa itu. bersosialisasi, padahal di belakang kalian mengeluh atas perbedaan yang ada. Itu tuh nggak Iya, boleh. iya, Tuhan nggak mau itu, guys. Iya, betul. Kita harus jadi garam dan terang. Iya. Betul. Terus Karena nanti bakal kelihatan juga nggak sih efeknya kalau kita begitu. oh, betul sih, Nah, efek nanti malah kedepannya mereka gimana. nggak nyaman sama kita. Iya, Kita betul. punya muka dua. Mm-mm. Kan memecah konflik. Iya, malah membuat konflik. Oh iya. Betul. Lalu kita tadi udah berbicara tentang bagaimana kita nge-treat manusia, bagaimana kita bersikap kepada manusia. Sekarang kita pengen berbicara tentang alam. Kita semua tahu kalau alam ini yang indah adalah Allah sang pencipta, Allah yang ciptain semuanya. Iya. Alam yang indah, banyak
pohon-pohon yang segar, laut-laut yang cantik. Contohnya aja alam kita yang ada di Indonesia. Menurut kalian gimana? Kan Allah di sini sebagai penciptakannya, apalagi kita di Indonesia punya, tadi yang aku bilang, punya keberagaman flora dan fauna kita banyak, sumber daya alam kita melimpah dari emas, perak, tembaga dan lain-lainnya kan. Nah, kita sebagai manusia tuh berperan untuk melestarikan, menjaga lingkungan, menjaga bumi kita, karena Tuhan tuh kayak menitipkan kita bumi ini untuk kita tinggal dan beranak cucu, serta kita lestarikan, kita jaga gitu. Kalau Gwendolyn Gimana Gwen? Ya, jadi Tuhan itu tuh mau kita untuk selain diberikan Tuhan untuk kita jaga, kita tuh harus pelihara, terus gak boleh kotorin alam ini, karena alam itu yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga alam itu. oh iya, Betul. setuju. Ya, betul banget. Betul banget. Ya, selanjutnya kita berbicara, kan kita udah tahu kalau Allah tuh sang pencipta alam semesta berserta dengan keindahannya, sama seperti yang awal-awal Allah menciptakan Taman Eden, lalu Allah menciptakan langit dan bumi, Cakrawala, lalu ditinggali oleh Adam dan Hawa, manusia Ya. pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga lahirlah kita semua. Betul. Di sini peran kita, tugas kita sama, yaitu kita bisa menjaga keindahannya, kita bisa melestarikan keindahannya, kita bisa merawat keindahannya, Iya, dan betul. tidak mengeksploitasi pohon-pohon atau hutan-hutan yang ada. Setuju banget. Nah, selanjutnya kita kan udah tahu kalau Allah tuh mencipta semuanya. Tapi Tuhan juga pengen kita berperan aktif, kita sebagai anak remaja, anak Kristus, remaja Kristus, kita tuh punya peran yang aktif dalam menjaga lingkungan. Menurut kalian Iya. gimana? Menjaga lingkungan dari atau perusahaan alam. Kalau dari aku sendiri, kita sebagai remaja, apalagi kita tuh kayak penerus bangsa kan, kita sendiri tuh harus punya pikiran luas tentang nanti kemudian di bumi ini kita gimana, dengan kita tuh harus melestarikan lingkungan lewat hal-hal kecil dulu, misalnya buang sampah pada tempatnya, terus tanaman nggak kita cabut-cabutin, terus kita juga bisa mengedukasi yang lain dengan kayak baik tentang edukasi lingkungan gitu, Betul. perawatan ya gitu. Kalau Gwen gimana? Kalau menurut Gwen gimana? Ya, menurut aku itu yang Jovanka bilang itu benar. Jadi kita tuh harus buang sampah pada tempatnya. Terus kayak kita bisa mengedukasi orang-orang akan kebersihan. Terus Iya. juga kita bisa membuat 3R ya, Iya, Apa tuh? 3R. reduce, recycle, reuse. Reuse. Nah, jadi kita harus membuat itu untuk kebaikan kita di masa depan, karena kita akan menjadi penerus bangsa di dunia ini juga. Betul Betul. banget. Ya, aku setuju banget sih dari 3R itu, dimana kita sebagai anak muda, kita kan nggak bisa berperan aktif atau langsung terjun ke lingkungan ya, untuk Iya. kita bisa berperan menjaga alam. Nah, tugas kita kan sebagai anak muda kan kita belajar bagaimana kita bisa mengelola sampah, bagaimana sampah bisa kita jadikan bahan yang berguna. Itu Betul. peran kita, yaitu sekarang ya kita belajar. Betul. Tuhan tuh mau sekali. kita belajar supaya kita bisa mengelola alam yang ada dan bisa menjaga dan bisa melestarikan. Betul. Alam kan rusak oleh karena sampah kan. Sampah Iya, sekarang susah, plastik apalagi. sulit banget dikelola kan. Iya. Seperti yang kita lihat di Bantar Gebang, gunung udah Iya. menumpuk, sampahnya dibuang tapi tidak dikelola. Nah, itu Betul. tugas kita sebagai anak muda supaya kita bisa mengelola sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang dan kita jadikan bahan yang berguna. Berguna untuk kedepannya nanti. Betul.
apalagi ini tuh kayak mencakup sama yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa tuh isinya? Buah-buah apa? Buah-buah Apa gue? kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, hebat banget, keren. Oke. Makanya dari situ kita harus belajar ya kan, dari bab 5 sampai 12 ini kita belajar banyak tentang dari pembaharu hidup sampai yang terakhir itu apa? berperan Aktif aktif. dalam menjaga perusahaan Iya, alam. betul banget. Jadi semoga dari podcast ini kita Iya. bisa belajar banyak, terus kita firman Tuhan bisa remah ke dalam kehidupan kita. Betul. Kita bisa ambil positifnya dan Iya. kita bisa menerapkan dan mengaplikasikannya juga Di ke dalam dalam hidup kehidupan kita. kita. Betul sekali. Setuju banget. Iya. Oke, sekian dari podcast dari kelompok Yes. kami. Dari kelompok kami ya. Shalom dan terima kasih. Terima kasih semuanya.